Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam di tempat teman-teman. Balik lagi di konten dapur ngapain aja teman-teman. Kali ini Mang Ucup lagi pengen bikin masak buka puasa. Masih nggak konsen nih ngedabingnya karena lagi puasa, jadi bahasa pun agak sedikit belibet. Kemarin ke pasar, khusus spesial pengen beli terong kayak ginian teman-teman. Terong yang kita iris, nanti kita goreng. Udah kangen banget dengan menu yang Sunda banget teman-teman. Udah lama banget gak pulang ke Bandung, ada kali sekitar 4 bulan menjelang nih. Jadi kangen dengan masakan Bandung, kita bikin terong hari ini, kita goreng, terus kita bikin sambal kayak gini juga, yang ditambahin dengan jeruk nipis. Kita lihat ya gimana proses masak Mang Ucup di dapur ngapain aja untuk bikin buka puasa hari ini teman-teman. Ralat, itu bukan jeruk nipis teman-teman, tapi itu adalah jeruk limau. Kita goreng dulu ya bahan-bahannya setelah tadi dicuci, terus kita iris-iris tipis si cabenya dan cabai rawit keriting teman-teman, biar nggak meledak-ledak ketika digorengnya. Minyak udah panas, masukin aja semua bahan-bahan persambelan ke dalam panci ataupun wajan kayak gini teman-teman nih. Karena ini adalah menu spesial Mang Ucup, jadi bikin porsinya spesial untuk Mang Ucup sendiri, nggak bikin buat Cece. Karena nggak mungkin Cece suka yang kayak ginian nih, nggak mungkin banget. Jadi kita bikin sambal-sambelan spesial pedes banget, karena pengen nanti buka puasa itu kepala enteng teman-teman. Maklum hidung flu, jadi kalau misalnya makan kayak ginian, bikin plong, bikin lega, bikin seger, bikin kepala keringetan. Jadi ntar pas tarawehnya, pas sholat tarawih lebih enteng teman-teman. Goreng-goreng dulu kayak gini teman-teman. Dan ini adalah hari puasa ke-21 kalau nggak salah ya, atau 20. Pokoknya sekitar 20 atau 21. Dan gimana nih puasanya teman-teman? Apakah udah lemas atau tetap masih semangat? Harus semangat teman-teman. Tinggal 10 hari menjelang loh ini teman-teman. Ke tungku berikutnya Mang Ucup masak nasi yang kayak gini teman-teman. Karena lagi nggak ingin masak dengan magic jar ataupun magicom dulu, pengen masak kayak ginian aja nih. Jadi ngingetin aroma-aroma zaman dulu teman-teman. Nasinya itu diaron dulu teman-teman ya. Pokoknya airnya itu seruas ibu jari teman-teman. Pokoknya itu adalah aturan orang Indonesia kalau masak nasi aron, airnya itu ukurannya sejari. Kayak gini aja dulu nih, aduk-aduk dulu, apinya api kecil, sampai semua airnya menguap dan meresap ke dalam berasnya. Baru kita akan diamkan dulu sekitar 5-10 menit biar benar-benar menyerap ke dalam si berasnya. Ini udah sedikit menyerap teman-teman. Uap airnya juga udah mulai mengurang. Kita balik lagi ke sambelan, udah kita akan angkat bentar lagi teman-teman nih. Kayak ginian aja menunya bikin Mang Ucup senang teman-teman, karena suka banget dengan menu masakan Indonesia teman-teman. Bentar lagi kita angkat si bahan-bahan persambelannya, kita angkat, kita tiriskan. Nanti kita ulek teman-teman ya. Kalau misalnya pokoknya gini, kita barengan masaknya sama masak nasi, jadi kiri kanan tungkunya. Di kanan ada sambal, nanti goreng ayam juga, terus ada terongnya kita tadi udah goreng. Nanti di kiri ada beras dan nasi yang akan kita bikin teman-teman. Lanjut, kita udah iris-iris si terongnya teman-teman. Kita iris aja nih, satu aja dulu karena makannya cuma satu. Kita goreng, tapi kita iris-iris dulu. Tangkainya jangan dibuang teman-teman, karena itu Mang Ucup belajar dari warung masakan Sunda yang ada di Bandung teman-teman. Namanya warung masakan Ibu Imas. Jadi terongnya itu, si tungkainya itu nggak dibuang, tapi kita iris bagi 4 kayak gini biar matangnya meresap ke dalam. Dan kalau digoreng pun nanti sama rata matangnya, jadi tinggal comot-comot aja dengan si tangkainya teman-teman. Kayak gini aja udah enak teman-teman. Tunggu sebentar sampai si terongnya agak sedikit matang, sedikit layu, sedikit empuk. Jadi nanti kita penyet ke dalam si sambalnya teman-teman. Bahas apa lagi ya? Soalnya udah lama banget kita nggak bikin konten di dapur ngapain aja teman-teman. Ini udah mulai kita angkat. Kalau misalnya dengar suara yang flu, ya mohon dimaafkan. Mungkin dabernya agak sedikit sengau, agak sedikit ngidung kalau nggak salah ya. Pokoknya nggak apa-apa. Jadi bikin suara-suara makin lebih seksi lah kedengerannya. Ambil ke kulkas, kita ada ayam ungkep yang udah dibekuin teman-teman. Kita goreng satu aja dulu ya. Kalau misalnya perlu lagi ntar tinggal nambah teman-teman. Jadi ini kita tinggal goreng ayam beku yang udah dibumbuin sama Cece. Kita goreng tipis-tipis karena udah matang juga sebenarnya teman-teman. Ayam goreng itu kan ayam ungkep itu udah matang sebenarnya. Ini kita cuma versi digoreng aja, jadi pengen agak-agak jadi sedikit ayam goreng. Kalaupun gorengnya pun nggak terlalu matang juga nggak apa-apa. Yang penting karena udah matang, ya udah tinggal kita angetin istilahnya teman-teman. Bolak-balik dikit, paling kurang lebih 5 menitan udah cukup teman-teman.
Gini aja nih, udah bentar lagi kita akan angkat teman-teman. Teman-teman yang udah mudik, udah pesen tiket, jangan lupa amanin dulu situasi rumahnya sebelum mudik. Pokoknya dipersiapkan dulu tiketnya, jangan sampai kehabisan. Ke kanan, ke kiri, kita ke tungku sebelah kiri, aronnya udah mulai matang, bukan matang ya. Pokoknya uap airnya udah mulai. Habis kita angkat, terus kita akan kukus selama 30 menit teman-teman. Tapi ntar Mang Ucup balik lagi dulu ke ayam gorengnya nih. Konsen dulu ke ayam goreng sebelah biar nggak terlalu gosong. Yang penting ini anget-anget aja lah teman-teman. Anget-anget aja. Bolak-balik mulu bilangnya karena sambil ngedabing, sambil puasa kayak gini bener-bener bikin tenggorokan seret bener-bener teman-teman. Angkat kalau misalnya udah sedikit matang. Terus kita akan persiapkan ke langkah berikutnya. Kita akan bikin sambal versi Mang Ucup nih teman-teman. Gaskeun pakai coet sejuta umat yang batu kayak ginian. Masukin semua bahan-bahan persambelannya udah digoreng teman-teman. Ada tomat, ada rawit keriting, ada rawit domba dan bawang merah. Tambahin bumbu-bumbu persambelannya, gula, ada garam, ada sedikit micin, terus jangan lupa terasi. Dan di dapur ngapain aja kita kehabisan stok gula merah nih teman-teman. Bener-bener nih kehabisan, belum beli lagi. Jadi kita akalin pakai gula putih aja nggak apa-apa teman-teman. Gula pasir dikit. Dan ini bener-bener nggak kita cobain rasanya ya. Paling nanti kita adjust rasanya itu ketika udah buka teman-teman. Jadi ini kita persiapkan aja dulu nih. Pokoknya bumbunya itu sesuai feeling, sesuai wangsit, sesuai perkiraan yang kita biasanya kerjain. Segini dulu aja lah nih. Ntar kalau misalnya kurang kita tambahin ketika pas buka ya. Karena takut kegoda aja nih kalau misalnya ngicip-ngicip tipis-tipis juga. Nanti aja buka sedikit terasi sasetan yang udah kita beli. Nggak usah terlalu banyak juga karena kita juga perlunya dikit banget. Paling secuil teman-teman kayak gini nih. Kita cuil pakai pisau. Cungkil aja dikit. Terus kita ulek pakai ulekan dan jangan terlalu halus. Balik lagi ketika udah mendidih nih si air di langsengnya, kita masukin nasi aron tadi ke dalam langseng kayak gini teman-teman. Anak milenial ataupun Gen Z mana mungkin bisa kayak gini ya. Kalaupun bisa mungkin belajar dulu sama orang tuanya. Tapi kita harus bisa loh teman-teman loh. Harus kita ajarin ke anak kita, jangan cuma bisa masak pakai Magicom. Sekalinya antar camping, sekalinya antar pramuka. Mati kutu dah tuh gak ada Magicom. Masukin semuanya ke dalam langsung kayak gini teman-teman. Dan nanti kita timer selama 30 menit kalau nggak salah saya. Masukin dulu, bersihin dulu sayang nih di panci ataupun di tempat aronan kayak ginian. Kita bersihin dulu, terus di centong nasinya juga kita bersihin. Sayang banget beras lagi mahal, kita harus manfaatin, kita jangan buang, kita jangan sia-siain sedikit-sedikit juga terus kita masukin ke dalam langsungnya teman-teman. Sayang banget, mubazir banget, nggak suka lah kalau misalnya ada yang kebuang. Setelah semuanya masuk, baru kita tutup teman-teman. Dan kita timer selama 30 menit. Tutup dulu pakai tutup langsung yang udah pakai kain kayak gini. Balik lagi ke persambelan, langsung cus kita gaskeun ngulek ya. Nguleknya juga hati-hati teman-teman. Karena tadi kan udah digoreng. Kalau misalnya kita kasar nguleknya, apalagi tomatnya itu bisa muncrat teman-teman. Dan itu panas banget kalau misalnya kena tangan. Gerus tipis-tipis, nggak usah terlalu halus karena sambal yang terlalu halus itu nggak enak teman-teman. Sambal itu harus ada teksturnya, harus ada sisaan bawangnya, harus ada sisaan cabenya ataupun rawit yang lainnya. Nggak usah terlalu halus, nggak enak kalau misalnya terlalu halus. Terus kita gecrot teman-teman kayak gini nih. Teman-teman yang siap-siap buka puasa udah bikin menu takjil apa aja nih. Kalau mau Ucup bikin menu utamanya dulu kayak gini. Ada ayam goreng, ada sambal, nanti ada irisan timun buat lalaban, dan barusan udah masak nasi juga. Sementara minum sirupnya ntar kita siapin teman-teman. Kalau misalnya mau Ucup udah masak selesai di persambelan dan ayam serta nasi kali ini teman-teman. Aduh, kalau misalnya dikasih menu sambal kayak gini, bisa-bisa auto nambah nasinya teman-teman. Bahaya banget nih kalau misalnya kebanyakan makan, nanti sholat tarawehnya berat banget. Jadi ini agak-agak sedikit parno ya, kalau misalnya kita disediain sambal kayak gini, dikasih ayam goreng, dikasih lalaban, jaga emosi dan kontrol makannya nanti nih. Mang Ucup harus banget bisa nih. Karena nggak usah makan terlalu banyak sebelum sholat taraweh. Jatuhnya berat banget teman-teman kalau misalnya kita udah makan banyak banget. Terus sholat taraweh
nggak bisa deh, terlalu penuh. Jadi semoga nggak kegoda, semoga nggak hilaf, semoga nggak kalap nanti pas buka. Apalagi disuguhi menu sambal kayak gini teman-teman. Belum lagi ntar ditambahin sama irisan perasan jeruk limau ya teman-teman. Kayak gini nih, wah tambah bikin makin seger ke kepala, ke bibir, ke lidah. Wah pokoknya bakalan seger pisan teman-teman. Dan wangi banget sambalnya. Kita siapin, kita sisihkan dulu. Terus kita akan masukin si terong yang udah kita iris-iris tadi ke dalam cobeknya teman-teman. Jangan lupa ayam gorengnya kita masukin juga ke dalam si cobeknya. Jadi ntar kita buka, tinggal kita tambahin nasi, kita tambahin timun kayak gini lalaban. Buang dulu ujungnya biar nggak terlalu pahit teman-teman. Buang juga ujungnya lagi biar nggak terlalu pahit. Kita belah-belah, wah makin seger banget deh. Menu buka puasa Mang Ucup hari ini yang versi Sunda banget teman-teman. Bukan menunya Cece. Jadi kalau Cece kayak gini kurang suka. Ini adalah menunya Mang Ucup yang suka banget masakan Sunda yang pedes banget teman-teman. Belah lagi timunnya biar makin banyak si lalabannya. Habis itu nasinya juga kayaknya udah mau matang teman-teman. Udah hampir mau 30 menit, nanti kita matiin teman-teman. Pas banget 30 menit nih, menjelang buka juga, kita matiin, lalu kita buka. Gimana sih penampakan nasinya teman-teman? Kayak gini aja udah enak banget teman-teman, mengingatkan aroma romantisme nostalgia masa lalu ya. Di rumah ibu yang dulu sebelum ada zamannya Magicom teman-teman. Nasi udah siap, terus ayam goreng udah siap, sambalnya juga udah siap, lalapannya udah siap, top banget, markotop. Ini adalah penampakannya teman-teman. Kita taruh dulu lalapan timunnya ke dalam cobek. Jadi nanti ketika buka langsung makan makanan berat teman-teman. Masukin lagi lalapannya biar tambah banyak. Wah sedep banget teman-teman. Abis ini Mang Ucup bakalan bikin sirupnya buat takjilnya teman-teman. Tapi nggak akan dikontenin ya, karena udah mendesak waktu buka teman-teman. Sekian dulu, selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa menjalankan sisa-sisa Ramadan sekuat tenaga. Gaspol, jangan sampai kendor sampai akhir Ramadan.